Satu, dua, tiga. Oke. Masjid Agung Al-Aqsa berlokasi di Jalan Jogja, Solo, Praksangkal, Jonggrangan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tidak jauh dari Gor Gelarsena Klaten dan dekat pom bensin Jonggrangan. Masjid Agung Al-Aqsa merupakan masjid agung di Kabupaten Klaten yang dibangun di atas lahan seluas 5.266 meter persegi sejak tahun 2012 pada masa atau era pemerintahan Bupati H. Sunarna, S.M. Ham, tetapi baru digunakan di era pemerintahan Bupati Sri Hartini. Lahan tempat Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini berdiri dulunya adalah terminal bus utama di Klaten, sedangkan lahan parkir dan tamannya dulunya merupakan salah satu gedung SMA Negeri 3 Klaten. Terminal bus utama Klaten kemudian dipindahkan ke dekat stasiun Klaten. Masjid Agung Al-Aqsa sekarang menjadi masjid terbesar dan termegah di kawasan Solo Raya dan menjadi kebanggaan atau ikon warga Klaten. Masjid Agung Al-Aqsa memiliki 3 lantai yang dilengkapi dengan taman dan tempat parkir yang cukup luas, dan juga dilengkapi dengan menara setinggi 66.66 meter yang jika nanti sudah selesai juga akan dilengkapi dengan menara pandang di ketinggian sekitar 35 meter. Pembangunan Masjid Agung Al-Aqsa Klaten secara keseluruhan dibangun selama kurang lebih 4 tahun anggaran, yaitu mulai tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Klaten sekitar 60 miliar rupiah. Pembangunan tahap I pada tahun 2012 membutuhkan dana 9,5 miliar rupiah, tahap 2 pada tahun 2013 membutuhkan dana 27,9 miliar rupiah, tahap 3 pada tahun 2014 membutuhkan dana 11,3 miliar rupiah dan tahap 4 pada tahun 2015 membutuhkan dana 11 rupiah, 3 miliar. Pada tanggal 24 November 2015, Bupati H. Sunarna, S.M. Ham secara formal meresmikan Masjid Agung Al-Aqsa. Walaupun saat peresmian proses berjalan masih karena proses pembangunannya yang memang belum selesai 100%, termasuk juga pembangunan menaranya yang masih dalam proses pembangunan. Acara peresmian Masjid Agung Al-Aqsa Klaten diselenggarakan dalam acara Tausiyah Tasyakuran dengan pembicara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Ma, dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Prof. Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin, Ma. Kontroversi pembangunan Masjid Agung Al-Aqsa. Pembangunan Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini terdapat kontroversi sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2012 oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Beberapa pihak mengecam pembangunan masjid tersebut karena dianggap melanggar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Klaten pada periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Sebagiannya lagi bahkan proyek tersebut disebabkan karena lebih banyak menimbulkan polemik baru selain menawarkan solusi atas pelbagai masalah yang ada di Kabupaten Klaten. Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) merupakan salah satu pihak yang sejak awal proyek ini. Pemilihan lokasinya juga dianggap kurang pas jika ditinjau dari segi fungsi, karena dibangun cukup jauh dari pusat keramaian atau pusat kota sehingga terkesan lebih sebagai wahana bagi para musafir yang melintas. Untuk keperluan pembangunan lahan parkir dan juga Taman Masjid Agung Al-Aqsa, proyek pembangunan masjid ini juga menggusur salah satu gedung dari Sekolah SMA Negeri 3 Klaten yang sudah berdiri sejak tahun 1991. Kontroversi pun semakin menyeruak. Beberapa anggota dari Komisi 3 DPRD Klaten melakukan inspeksi ke lokasi pembangunan dan menemukan beberapa perubahan rancangan menara ketika 66,66 meter yang semula disebutkan di puncaknya akan dilengkapi dengan menara pandang, namun realisasi atau fakta di lapangan ternyata menara pandang yang dimaksud justru diletakkan di ketinggian 35 meter saja. Menurut anggota DPRD, perubahan desain menara tersebut tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan para anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah DPRD Klaten. Kunjungan anggota DPRD ke lokasi tersebut juga menemukan kondisi yang memadai di beberapa bagian bangunan Masjid Agung. Beberapa bagian bangunan masjid ini sudah mulai mengalami kerusakan padahal proses pembangunannya saja belum selesai. Masalah pun juga muncul dalam pengadaan karpet impor asal Turki yang terbukti tetapi ternyata belum dimasukkan ke dalam daftar kontes di Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Klaten tahun 2016.
Kemegahan desain khas Timur Tengah akan langsung terlihat ketika hendak memasuki Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini. Anda akan disambut dengan pintu utama dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang terbuat dari besi berwarna kuning perhiasan. Begitu masuk, Anda akan sampai di ruangan serambi luas yang dapat difungsikan untuk kegiatan syiar seperti kajian kitab. Ruangan utama pada Masjid Agung Klaten ini terletak di lantai 2, untuk menuju ruangan utama tepat di depan pintu utama terdapat tangga yang terpisah untuk jamaah putra dan putri. Selain itu, di Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini juga disediakan lift yang bisa mengangkut jamaah untuk menuju ke lantai 2 dan 3. Mihrab setinggi 10 meter dengan kaligrafi Arab. Lantai 2 dari masjid ini merupakan ruangan utama, dan juga di sini desain khas dari Timur Tengah akan semakin terasa. Pada bagian ini, tempat yang menjadi tempat pengimaman masjid atau biasa disebut mihrab akan menyambut Anda akan kemegahan dekorasinya. Mihrab ini memiliki tinggi kurang lebih 10 meter berwarna emas dan sekitar ukiran surat Al-Fatihah dan Al-Isra. Pada bagian tengahnya, Al-Aqsa berhuruf Arab yang merupakan nama dari masjid ini. Selain bagian mihrabnya, kubah bagian dalam yang memiliki diameter yang cukup besar juga tidak luput dari kekaguman jamaah. Kubah tersebut hadiah dengan ornamen gaya khas Timur Tengah dan bagian tengahnya akan terdapat tulisan Arab Allah SWT. Sedangkan lantai 3 yang desainnya digunakan untuk menampung jamaah jika pada lantai 2 sudah penuh. Masjid Agung Al-Aqsa Klaten juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap seperti ruang transit, perpustakaan, kamar mandi bersih, dan juga ruangan yang dapat digunakan untuk kepentingan jamaah. Jika Anda ingin nilai lebih dari keindahan masjid ini, sebaiknya Anda datang tepat waktu atau waktu sholat Asyar ketika matahari tidak terlalu panas. Anda tidak hanya bisa menikmati tidak hanya keindahan dekorasi bagian dalamnya saja, tapi juga bagian luar. Salat Jumat dan Idul Fitri Perdana. Salat Jumat Perdana di Masjid Agung Al-Aqsa Klaten dilaksanakan di masa pemerintahan Bupati Sri Hartini, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2016. Diimami oleh Mustari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Klaten sekaligus juga Ketua Takmir Masjid Agung Al-Aqsa. Bertindak sebagai khatib yaitu Hartoyo yang juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Klaten. Sebelum dimulai salat Jumat Perdana, jajaran pemerintah Kabupaten Pemkab Klaten menggelar kegiatan bersih-bersih di lingkungan masjid. Kegiatan tersebut diikuti juga oleh masing-masing perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 26 kecamatan. Penyelenggaraan sholat Jumat Perdana tersebut juga sebagai tanda bahwa Masjid Agung Al-Aqsa Klaten mulai dibuka untuk peribadatan. Dan sholat Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2016 merupakan sholat Idul Fitri perdana yang diselenggarakan di Masjid Agung Al-Aqsa Klaten ini, sekaligus dimulainya fungsi masjid ini sebagai Masjid Agung. Sholat Idul Fitri tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan semua jajaran Muspida. Meskipun dipusatkan di Masjid Agung, pelaksanaan salat Idul Fitri di alun-alun tetap diadakan. Hanya saja, pelaksanaan salat Idul Fitri di alun-alun tidak dihadiri Muspida dan jajarannya. Pelaksanaan penyerahan ke takmir Masjid Raya Klaten yang berada di alun-alun utara. Di Masjid Agung, pelaksanaan salat melibatkan antara lain takmir, PHBI, Pemkab dan FKTRM bareng Lord. Untuk selfie, sebentar, diatur, mohon untuk Pak Karyonya diatur, sebentar, ini masih belum kumpul semua, sebentar, untuk satu, sebentar.
Bis 6 deh masa. Gantian bis 6. Kak Daniel, ajunan bisa na pemana ro?